Assalamualaikum Bu Rika. Apa kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam Pak Rizky. Saya alhamdulillah baik-baik, Pak. Pak Rizky bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik, Bu. Saya mohon maaf nih, Pak. Saya mengganggu waktu Bapak siang-siang. Oh, tidak apa-apa, Bu. Saya juga sedang senggang kok. Jadi kita mau bahas apa nih, Bu, hari ini? Begini, Pak. Jadi salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak bisa fokus ketika saya berikan tugas. Nah, jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk bercerita. Nah, hal ini juga membuat anak-anak lain terganggu, sehingga anak-anak yang lain itu juga tidak bisa tepat waktu mengerjakan tugas-tugasnya. Begitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ada salah satu siswa Bu Rika yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan ini berimbas pada siswa yang lain. Iya, Pak. Begitu, Pak. Nah, jadi kita akan bincang-bincang sebentar ya, Bu. Di akhir percakapan nanti, apa sih yang Bu Rika harapkan? Jadi saya ingin nantinya ada semacam solusi, Pak, agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Jadi Bu Rika ingin siswa fokus dalam mengerjakan tugas, sehingga siswa yang lain tidak terganggu. Begitu ya, Bu? Iya, Pak. Benar, begitu, Pak. Jadi begini, Pak. Siswa saya itu tergolong di atas rata-rata. Dia itu bisa mengerjakan tugas ketika saya menjelaskan pelajaran. Dia itu mendengar ketika saya meminta untuk maju ke depan, dia bisa mengerjakan. Namun, ketika saya memberikan tugas mandiri, dia itu tidak bisa fokus sebelum tugasnya selesai. Dia itu suka jahil-jahilan dan suka mengajak temannya ngobrol dan sering bercerita. Kejadian yang terjadi ketika di rumahnya, begitu Pak. Dan akhirnya teman-teman yang lain ikut merespon ceritanya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada anak-anak, ayo kalau bercerita terus kapan selesai tugasnya? Begitu Pak. Ya, jadi menurut Bu Rika, siswa tersebut bisa dan mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya. Begitu, Bu? Iya Pak, begitu Pak. Nah, menurut Bu Rika, agar murid tersebut dapat berkonsentrasi penuh, apa sih kira-kira yang bisa Bu Rika lakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya dan menciptakan budaya positif pada lingkungan kelas dan sekolah saya. Seperti itu, Pak. Ya, menurut Bu Rika, kompetensi sosial apa yang ingin diterapkan atau ditetapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri. Sepertinya dalam pembelajaran, Pak. Bagus sekali tuh, Bu. Jadi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Begitu ya, Bu? Iya, Pak, betul sekali. Nah, kira-kira menurut Bu Rika, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Kira-kira menurut saya yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut, sepertinya saya akan membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Nanti ketika anak-anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai apa yang dia rasakan. Mungkin begitu, Pak. Wah, bagus sekali tuh Bu Rika. Jadi Ibu akan membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa. Begitu ya, Bu? Nah, kemudian menurut Bu Rika, apa yang bisa Bu Rika lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Sepertinya menurut saya, pada kegiatan awal pembelajaran saya akan perlu melaksanakan teknik stop, Pak, agar anak itu mempunyai jeda waktu untuk menstabilkan perasaannya. Nah, selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakannya di hari tersebut. Jadi, anak tersebut bisa menceritakan pengalaman atau kejadian yang dialaminya. Sehingga setelah mendapatkan tanggapan dari teman-temannya, anak tersebut tidak akan menceritakan lagi pada saat pembelajaran. Begitu, Pak. Iya, baik Bu. Jadi Bu Rika akan melakukan teknik stop dan memberikan kesempatan murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialami. Begitu ya, Bu? Jadi begini, Pak.
Di kelas sebenarnya sudah ada kesepakatan keyakinan kelas, namun belum terlaksana sepenuhnya karena masih banyak anak-anak yang belum paham. Jadi saya akan memasukkan nilai-nilai positif agar lebih mudah memahaminya dan juga akan menerapkan segitiga restitusi. Oke, jadi Bu Rika akan merevisi keyakinan kelas dengan membuat nilai-nilai positif dan akan melakukan segitiga restitusi. Begitu ya, Bu? Iya, Pak. Sepertinya begitu, Pak. Nah, jadi Bu Rika, kalau saya boleh merangkumnya, jadi yang akan dilakukan agar anak bisa lebih fokus mengerjakan tugas tersebut ada dua, yaitu pertama mengintegrasikan kompetensi sosial dalam pembelajaran dengan membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Kedua, Bu Rika akan menciptakan budaya positif di kelas dan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Iya, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, Bu Rika, di antara kedua tersebut, mana yang Bu Rika segera lakukan? Menurut saya, karena ini tidak memakan banyak waktu, jadi saya akan melakukan sekaligus. Begitu, Pak? Ya, berarti Bu Rika dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya, Bu? Iya, Pak. Nah, menurut Bu Rika, siapa sih yang bisa membantu dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas, jadi yang bisa membantu adalah anak-anak dan seluruh anggota di kelas. Dengan anak-anak menyadari nilai dan perannya dalam kelas untuk berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Oh, begitu, Bu. Jadi menurut Bu Rika, itu semua anggota kelas ya? Iya, Pak. Nah, Bu Rika, pada titik ini, apa yang Bu Rika dapatkan dari percakapan hari ini, Bu? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas bisa lebih fokus lagi, yaitu dengan membuat roda emosi dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat bercerita. Sehingga anak tidak terpancing untuk bercerita pada proses pembelajaran. Kemudian, saya akan merevisi keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Baik, kapan akan Ibu mulai laksanakan? Sepertinya besok saya akan mulai melaksanakannya, Pak. Ya, bagus sekali Bu Rika. Sepertinya sudah ada titik temu ya, Bu. Jadi, kita akan bercerita lagi setelah Bu Rika menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Baiklah, Pak. Saya izin untuk kembali lagi ke ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rizky. Apa kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam, Bu Rika. Saya alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik juga, Pak. Saya mohon maaf nih, Bu. Apakah saya mengganggu waktu siang Ibu? Iya, tidak apa-apa, Pak. Saya juga sedang istirahat kok. Jadi kita mau bahas apa nih, Pak, hari ini? Begini, Bu. Jadi salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak bisa fokus, Bu, ketika saya berikan tugas. Nah, jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-teman yang lain untuk bercerita. Nah, hal ini juga membuat anak-anak lain terganggu, sehingga anak-anak yang lain itu juga tidak bisa tepat waktu mengerjakan tugasnya. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi ada salah satu siswa Bapak yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan ini berimbas pada siswa lain. Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya, Pak. Di akhir percakapan kita nanti, apa sih yang ingin Bapak harapkan? Jadi saya ingin nantinya ada semacam solusi, Bu, agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Jadi Pak Rizky ingin siswa fokus dalam mengerjakan tugas, sehingga siswa yang lain tidak terganggu. Begitu ya, Pak? Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Jadi begini, Bu. Siswa saya itu tergolong di atas rata-rata. Dia itu bisa ketika saya menjelaskan pelajaran. Dia itu mendengar. Ketika saya meminta untuk maju ke depan, dia bisa mengerjakan. Namun, ketika saya memberikan tugas mandiri, dia itu tidak bisa fokus sebelum tugasnya selesai. Dia itu suka jahil-jahilan.
dan suka mengajak temannya mengobrol dan sering bercerita kejadian yang terjadi ketika di rumahnya. Begitu, Bu. Dan akhirnya teman-teman yang lain ikut merespon ceritanya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada anak-anak, ayo kalau bercerita terus, kapan selesai tugasnya? Begitu, Bu. Iya, jadi menurut Pak Rizky, siswa tersebut bisa dan mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya. Begitu, Pak? Iya, Bu. Betul, Bu. Nah, menurut Pak Rizky, agar murid tersebut dapat berkonsentrasi penuh, apa sih kira-kira yang Pak Rizky lakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya dan menciptakan budaya positif pada lingkungan kelas dan sekolah saya. Seperti itu, Bu. Menurut Pak Rizky, kompetensi sosial apa yang ingin ditetapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri, sepertinya, Bu, dalam pembelajaran. Bagus sekali, Pak. Jadi, dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Iya, Pak? Iya, Bu. Betul sekali. Nah, kira-kira menurut Pak Rizky, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Kira-kira menurut saya yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut, sepertinya saya akan membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai apa yang dia rasakan. Mungkin begitu, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Jadi, Bapak akan membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa. Begitu ya, Pak? Nah, kemudian menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Sepertinya menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran saya perlu melaksanakan teknik stop, Bu, agar anak itu mempunyai jeda waktu untuk menstabilkan perasaannya. Nah, selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakannya di hari tersebut. Jadi, anak tersebut bisa menceritakan pengalaman atau kejadian yang dialaminya, sehingga setelah mendapatkan tanggapan dari teman-temannya, sehingga nanti dia tidak akan menceritakan lagi pada saat pembelajaran. Begitu, Bu. Iya, baik Pak. Jadi Pak Rizky akan melakukan teknik stop dan memberikan kesempatan murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya. Begitu ya, Pak? Jadi begini, Bu. Di kelas sebenarnya sudah ada kesepakatan keyakinan kelas, namun belum terlaksana sepenuhnya karena masih banyak anak-anak yang belum paham. Jadi saya akan memasukkan nilai-nilai positif agar lebih mudah memahaminya dan juga akan menerapkan segitiga restitusi. Oke, jadi Pak Rizky akan merevisi keyakinan kelas dengan membuatkan nilai-nilai positif dan akan melakukan segitiga restitusi. Begitu ya, Pak? Iya, Bu. Sepertinya begitu, Bu. Nah, jadi Pak Rizky, kalau saya boleh merangkum ya, jadi yang akan dilakukan agar anak bisa lebih fokus mengerjakan tugas tersebut ada dua, yaitu yang pertama mengintegrasikan kompetensi sosial dalam pembelajaran dengan membuat roda emosi dan memberikan kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Kedua, Pak Rizky akan menciptakan budaya positif di kelas dan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Iya, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, Pak Rizky, di antara kedua tersebut, mana yang Pak Rizky segera laksanakan? Menurut saya, karena ini tidak memakan banyak waktu, jadi saya akan melakukan sekaligusnya. Begitu, Bu. Iya, berarti Pak Rizky dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya, Pak? Iya, Bu. Nah, menurut Pak Rizky, siapa sih yang bisa membantu dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas, jadi saya bisa membantu adalah anak-anak dan seluruh anggota di kelas. Dengan anak-anak menyadari nilai dan perannya dalam kelas untuk berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalani tugasnya.
Oh, begitu, Pak. Jadi menurut Pak Rizky, semua anggota kelas? Iya, Bu. Pak Rizky, pada titik ini, apa yang Pak Rizky dapatkan dari percakapan hari ini, Pak? Jadi, untuk membuat anak-anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas, bisa lebih fokus lagi, yaitu dengan membuat roda emosi dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat bercerita, sehingga anak tidak terpancing untuk bercerita pada proses pembelajaran. Kemudian, saya akan merevisi keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Baik, kapan akan Bapak mulai laksanakan? Sepertinya besok saya akan mulai melaksanakannya, Bu. Iya, bagus sekali Pak Rizky. Sepertinya sudah ada titik temunya ya Pak. Jadi kita akan bercerita lagi setelah Pak Rizky menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.